Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat coaster atau alas gelas atau tatakan gelas, di mana saya di sini menggunakan benang polyester yaitu polikilap ukuran D27 dengan hakpen tulip nomor 5. Di sini kita juga membutuhkan stitch marker dan korek api untuk memotong benang. Teman-teman silahkan menggunakan benang yang disukai atau yang dimiliki dengan ukuran hakpen yang menyesuaikan. Pada tutorial ini saya memakai benang polikilap tanpa merek ya, ukuran helaiannya medium atau D27 dengan hakpen tulip nomor 5 atau 3 mm. Nanti pengerjaannya kita akan menggunakan helaiannya dari kedua ujung, jadi di ujung sebelah sini dan juga dari dalam untuk hasil lebih optimal. Dan kalau misalkan helaian atau teman-teman tidak ingin merusak helaiannya, gulungannya ini bisa pakai dua gulung benang yang berbeda. Kita mulai. Pola kelipatan yang dipakai untuk coaster yang kita buat kali ini adalah kelipatan 6 plus 1. Jadi di sini untuk memudahkan teman-teman penghitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Teruskan membuat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, lepas, barusan sudah 5 dan ini 6. Begitu supaya tidak keliru menghitung jumlah chain. Jadi nanti misalkan ingin membuat berapapun itu bebas saja. Tapi kalau ingin menentukan dari awal bisa misalkan 4 kali kelipatan pola ya. Jadi 4 kali 6, 24, kemudian plus 1. Jangan lupa polanya adalah kelipatan 6, tapi juga ditambah dengan 1 chain. Jadi misalkan sekarang kita akan buat 24 ya, plus 1. Jadi total kita buat 25. Begitu. Jadi ini saya sudah buat 24 terlebih dahulu, kemudian plus 1, jangan lupa ya, plus 1 ini. Kita beri stitch marker pada stitch yang ke-25 ini. Gini, kenapa? Supaya kita tahu ya, stitch yang paling ujung ini. Kemudian kita akan mulai round 1. Kita akan buat 1 DC di setiap stitch atau di setiap chain yang kita punya. Jadi di sini untuk DC yang pertama saya buat dengan 3 chain. Ini sudah berada di sini ya, pada stitch pertama kita di sini. Pada chain pertama, jadi nggak perlu hitung lagi ya. Berarti berikutnya adalah pada chain atau stitch sebelahnya. Begitu. Jadi dibantu dengan stitch marker supaya kita tidak perlu menghitung saya letakkan di chain keberapa atau di mana, asalkan kita sudah beri tanda di situ. Itu adalah stitch pertama kita. Jadi total nanti untuk round 1 kita akan punya 25 stitch karena kita buat 1 DC di setiap stitchnya. Stitch awalan saya adalah 25 chain tadi ya, jadi menyesuaikan saja dengan awalan yang kita buat. Sesampainya ujung, pastikan lagi jumlah stitchnya adalah 25, terhitung dengan 3 chain yang di awal itu juga dihitung sebagai 1 DC. Kemudian kita lanjutkan round 2, kita balik dulu rajutan kita. Kemudian kita akan buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC ya. Sebentar, saya rapikan dulu. 1, 2, 3. Pasang stitch marker sebagai penanda ini bahwa stitch pertama kita di sini. Ups, maaf.
kemudian plus 1 chain nih sebagai chain space, nantinya akan kita gunakan pada round berikutnya. Kemudian kita buat 1 DC di stitch pertama di sini ya, di stitch yang sama dengan dimana kita membuat 1 DC pertama kita. Di sini berupa 3 chain di sini ya, berarti kita buat 1 DC. Kemudian kita buat 2 chain, lalu skip 2, 1, 2, dan buat slip stitch di stitch berikutnya. Kemudian setelah itu buat lagi 2 chain, 1, 2, skip 2, 1, 2, dan pada stitch berikutnya di sini kita buat 1 DC. Lalu kita buat 2 chain, buat lagi 1 DC pada stitch yang sama dimana kita membuat DC sebelumnya. Lalu setelah itu kita buat lagi 2 chain, skip 2, dan buat slip stitch di stitch berikutnya. Begini. Ini nanti pengulangan polanya seperti ini terus ya. Kita buat seperti ini. Lanjutkan lagi membuat 2 chain. Jadi pengulangannya dari sini ya. Dari 2 chain ini. 2 chain. Lalu skip 2 dan buat 1 DC di stitch sebelahnya ya. Lalu 2 chain dan buat 1 DC di stitch yang sama. Lalu 2 chain dan slip stitch di sini. Setelah skip 2, slip stitch di sebelahnya. Begitu, itu pola utamanya. Diulang 1 kali lagi ya. Di sini nanti kita akan melanjutkan dengan setengah pola. Ini setelah pengulangan pola yang utama, kemudian di bagian pinggir kita akan buat 2 chain di sini. Bentar, kurang pas chain saya. Oke. Maaf ya kalau ada suara gesekan-gesekan, ini bunyi stitch marker di sini soalnya. Ini ya, saya ulang sedikit. 2 chain, kemudian buat 1 DC pada stitch yang paling ujung. Di sini adalah kita tadi buat dengan 3 chain. Jadi pada chain ke 3. 1, 2, 3 di sini. Buat DC, kemudian 1 chain dan buat 1 DC di stitch yang sama di sini. Nah, yang warna biru bisa kita lepas karena ini sudah bisa kita ketahui ya mana stitch pertama, tapi bila tidak dilepas juga tidak apa-apa, asalkan tidak mengganggu ya, karena nanti kita akan pakai juga ini di pengerjaan berikutnya untuk mengetahui stitch kita. Ini yang sering bunyi ya karena menggesek dengan meja. Kemudian kita balik rajutan kita, lanjut round 3. Di sini kita buat 3 chain. Sebenarnya ini polanya adalah nantinya adalah DC 3 together, tapi karena ini awalan di sini kita buat pakai 3 chain, kemudian buat 1 DC di chain space ini, 1 chain kecil ini chain space-nya di sini. Kemudian buat 2 chain, kemudian buat DC 3 together pada chain space yang kecil ini, chain space yang pertama ini.
Jadi kita buat DC tidak sempurna, stop. Kait benang, lewatkan 2 loop, stop. Kait benang lagi, lewatkan 2 loop lagi, stop. Di sini kita punya 4 loop pada happen, lalu lewatkan melalui semuanya seperti ini. Kemudian 1 chain dan kita buat DC 3 together pada chain space yang di atas ini, di tengah-tengah V ya, seperti V ini. Di sini kita buat DC 3 together lagi. Begini. Lalu 2 chain. Ulangi lagi buat DC 3 together. Begitu. Kemudian 2 chain dan buat 1 kali lagi DC 3 together di dalam chain space yang sama. Seperti ini. Dan kali ini untuk berpindah ke chain space berikutnya cukup membuat 1 chain gini ya. Lalu kembali buat DC 3 together 2 chain 2 kali, kemudian DC 3 together dan plus 1 chain. Nanti berpindah ke chain space berikutnya lagi. Begitu, silahkan dikerjakan dulu sampai dengan, kalau di sini sampai di chain space yang ini dulu ya. Nanti yang di sini adalah setengah pola, jadi kita kerjakan dulu pola yang utuh sampai di sini. Ini setelah selesai DC 3 together yang ketiga, kemudian jangan lupa tambah dengan 1 chain. Kemudian di sini ya, di bagian pinggir ini pada chain space kita buat DC 3 together. Pada chain space-nya kita buat DC 3 together terlebih dahulu. Ini lalu jangan lupa buat 2 chain dan buat di sini DC 2 together saja ya. Sekarang hanya DC 2 together di sini. Ini bisa dilepas dulu stitch marker kalau mengganggu, sulitan. Sini. Nah, sampai dengan round 3 hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan round 4. Kita putar dulu rajutan kita, kemudian kita buat 1 DC di sini berupa 3 chain. Kemudian 1 DC lagi pada chain space di sini. Lalu setelah itu 1 chain dan 1 DC pada chain space di sini. Lagi 1 chain, kemudian 1 DC pada chain space di sini. 1 chain, 1 DC pada chain space. Begitu, jangan sampai ada chain space yang terlewatkan, dan jangan lupa untuk selalu membuat 1 chain setelah 1 DC. Ini sudah hampir di ujung ya, di bagian ini.
1 chain, kemudian pada chain space kita buat 1 DC dan buat 1 DC langsung pada stitch paling ujung. Round 4 adalah round terakhir pengulangan pola kita. Jadi nanti round 5 itu sama dengan round 1. Di sini kita balik. Kita akan buat 1 DC di setiap stitchnya. Di sini kita buat 3 chain sebagai pengganti 1 DC ya. Kemudian 1 DC lagi di stitch berikutnya. 1 DC pada chain space, 1 chain pada stitch, dan seterusnya. Jangan sampai ada chain space yang terlewatkan. Semuanya harus diisi dengan 1 DC. Begitu juga dengan stitch-stitch yang ada di round 4 sebelumnya. Sesampainya di ujung, 1 DC yang terakhir adalah pada chain ketiga ya di sini. Peletakannya. Nah, seperti ini. Hitung lagi dulu jumlah stitchnya, apakah 25 atau tidak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi pas, tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tertinggal. Seperti ini. Lalu untuk pembuatan coaster kita, supaya bentuk dari motifnya ini dari dua sisi itu sama, dari arah sini nanti melihatnya atau dari sini melihatnya itu adalah sama. Jadi di sini kita stop di sini, tidak dilanjutkan dulu, karena kalau coaster kan tidak terlalu panjang atau lebar sekali ya. Jadi hanya seukuran dari gelas atau mug kita begitu. Jadi kurang lebih ukurannya seperti ini ya. Tidak terlalu lebar. Ini sampai dengan round 5 adalah selebar ini. Kemudian kita akan melanjutkan sisi sebelah sini. Itulah kenapa pengerjaannya saya sampaikan di awal, kita akan memakai dari kedua ujung benang, atau kalau tidak pakai kedua ujung benang berarti menggunakan 2 gulung benang yang berbeda. Karena di sini saya hanya punya 1 gulung benang dengan warna yang sama, jadi di sini bagian tengah saya keluarkan ya. Saya akan pakai dari sisi yang ini, ujung sebelah sini saya pakai untuk perajutan lanjutannya. Sekarang kita akan lanjut di sisi yang lain. Ini adalah yang terakhir kita kerjakan barusan ya, pakai stitch marker merah. Kemudian ini yang pertama. Di sini kita akan rajut di sini. Ini adalah round 1, jadi kita tidak perlu mengerjakan round 1 lagi, langsung pakai round 1-nya adalah ini, dan kita melanjutkannya langsung ke round 2. Supaya hasilnya nanti bagian right side-nya ini tetap di sini, sedangkan wrong side-nya ada di bagian belakang sini. Jadi pengerjaannya untuk round 2 dari sisi yang bawah ini ya, supaya hasilnya nanti misalkan kita melihat dari arah sini, ini hadap ke sana. Saat kita melihat ke sini, ini juga tetap hadap ke sana. Jadi tidak satu arah gitu ya, motifnya hanya ke arah sana saja, sedangkan bagian sini motifnya dapat bawahnya gitu ya. Kalau seperti nanti bolak-balik, motifnya akan sama. Jadi di sini kita akan pengerjaannya dimulai di sini ya, bukan dari sisi yang sini tapi dari yang ada stitch markernya ini. Jadi kita putar rajutan kita mengerjakan dari sisi
wrong side-nya atau bagian belakang yang ada sembunyian-sembunyian benang yang mau dirapikan nantinya ya. Kita awali dengan membuat slip knot dulu karena pengerjaannya nanti kita pakai standing DC. Begini. Pegang hakpen ya yang ada slip knotnya ini, kemudian lilitkan benang 1 kali, posisi dijaga supaya tidak lepas. Ini dimasukkan pada stitch pertama. Kita lepas dulu stitch markernya, jangan lupa posisi benang dijaga. Kemudian ini kita masukkan kait benang ya untuk memulai standing DC-nya. Lalu kait benang masukkan 2 loop di sini. Tetap dibantu dengan telunjuk supaya posisinya tidak berubah ya. Dan 2 loop lagi. Mohon maaf ya apabila ada suara bising karena memang rumah saya dekat dengan jalan raya. Lalu setelah itu tambah 1 chain dan buat 1 DC di stitch yang sama di sini. Kemudian buat 2 chain, skip 2 dan slip stitch di stitch berikutnya. Lalu tinggal mengikuti pola dari round 2 ya, sama saja seperti round 2 sebelumnya. Jadi tinggal diteruskan saja. Melanjutkan sama persis begitu ya. Round 2, 3, 4 dan round 5 berarti membuat DC 1 round, dan jangan lupa dipastikan jumlahnya tetap 25. Gitu, nanti di round 5 kita ketemu untuk melakukan finishingnya. Silahkan dilanjutkan round 2, 3, 4 dan 5. Seperti ini nanti round 5 nya ya, hanya membuat 1 DC di setiap stitchnya. Setelah menyelesaikan sampai dengan bagian sini ya, nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan rapikan sisi samping-sampingnya. Di sini kan kita pakai 2 ujung benang ya, di sini dengan di sebelah sini, atas dan bawah masing-masing ada ujung benangnya. Jadi di sini kita pakai di sini dulu, nanti akan kita buat SC sepanjang ini dan stop di sini. Sedangkan untuk yang sebelah sini nanti pakai helaian benang yang ini, dari ujung sini stop di ujung sini begitu. Jadi hasilnya nanti semua sisi akan tampak seperti dirajut seperti ini ya. Jadi nanti tidak perlu ada SC lagi di bagian yang di atas DC ini, tidak perlu. Jadi SC-nya hanya di samping kanan dan kiri saja. Kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun di sini. Ini untuk turning chain, kita akan berbelok ke sini. Kemudian kita akan buat SC melewati 2 helai di sini, begini. Jadi buat SC sepanjang sisi di sebelah sini. Silahkan usahakan sambil dihitung ya, jumlah SC-nya berapa. Beri tanda boleh untuk memudahkan penghitungan kita sudah buat SC-nya berapa buah gitu ya. Dilanjutkan membuat SC-nya sepanjang sisi ini. Nanti usahakan jumlah SC yang dibuat antara sisi sebelah sini dan sisi sebelahnya lagi nanti adalah sama ya. Nah ini setelah sampai di ujung sebelah sini, kita tambah 1 chain sebagai pengaman, lalu setelah itu putus benang. Lakukan yang sama dengan
helaian benang yang dari sini di sisi yang sebelah sini ya, dari sini sampai dengan ujung sebelah sini. Setelah selesai dan putus benang, rapikan sisa benang di bagian belakang rajutan kita. Karena ini menggunakan benang polyester ya, benang polikilap, ini nanti untuk merapikannya lagi, bisa menempelkan ke badan rajutan itu dibantu dengan korek api, kemudian tempelkan gitu ya ujungnya. Seperti ini. Hasilnya sudah selesai. Nah, bila membuat panjang, misalkan untuk shawl gitu, tetap misalkan butuh shawlnya adalah 1 meter, kita kerjakan dulu 50 cm pada satu sisi, lalu lanjutkan 50 cm berikutnya di sisi yang sebelahnya. Jadi nanti hasil dari shawl kita motifnya akan sama, mau dilihat dari sebelah sana atau sebelah sini itu akan tetap sama gitu, bukan hanya menghadap seperti ini saja begitu ya. Jadi sisi bawah sini nanti dapat bagian ini saja, sedangkan sisi yang sini dapat bagian ini saja. Kalau seperti ini kan dibolak-balik, motifnya akan sama. Kemudian misalkan ingin membuat lebih lebar untuk taplak atau tabel runner yang lebih panjang ya, taplak yang persegi panjang memanjang seperti itu, hanya tinggal menambahkan kelipatan dari polanya saja, diperbanyak saja. Kalau untuk membuat tas, silahkan diutak-atik sendiri pembuatannya. Semoga dari video ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya. Semoga sehat selalu teman-teman.